aman. Cobaannya juga terus bertubi-tubi ya untuk kita menjadi seorang sahabat seperti apa? Ya kita doakan aja yang terbaik ya, doakan yang terbaik. Tapi kalau untuk kitanya, kalau seandainya lagi nelpon saya pakai wartel ya, di sana itu kan nelpon pakai wartel biasanya dia nelpon jam 9, jam 10 pagi, gitu 2-3 kali seminggu palingan di weekday. Dia hampir tidak pernah menceritakan tentang masalah ini ataupun tentang apa yang dia pikirkan, pasti dia ceritanya tentang anaknya gitu. Sedih anaknya baru masuk sekolah lagi kan kayak gitu, sekolah di Sampurna Academy. Maksudnya sekolah yang dia impikan untuk anaknya, dia tuh pengen hari pertama sekolah gitu, dia cerita terakhir hari pertama sekolah pengen ngantar anaknya gitu di sekolah. Kalau yang tahu lah Sampurna Academy kan mahal sekali ya gitu. Kita minta nih kalau punya anak pasti dia melakukan yang terbaik, dia pengen ngantar anak sekolahnya. Dokter, hari ini ada siapa aja yang ikut sidang? Bentar satu-satu dulu. Boleh masuk sih Pak, udah banget. Jadi, Emang udah masuk duluan? Dia bilang, Tanya aja. Dok, sedih Nggak rasanya ajak kalau dulu. seandainya lagi kayak gini nggak Kan bisa aku dari nemuin subuh, anak. itu kan baru datang, nanya Pak. Tapi Dok, sering menemui nggak sih anak-anak NM gitu? Apa? Ya anaknya sering ketemu nggak? Kalau sering ketemu enggak kayak gitu, karena kan saya juga ada kesibukan. Tapi biasanya kalau ada hal-hal yang penting banget kayak gitu, seandainya kaminya nggak bisa dihubungin, karena kan nggak bisa seleluasa ngubungin di sana kan, harus tunggu Nikita Mirzani yang menelpon gitu. Nah kalau seandainya ada sebuah hal yang keputusan apa tentang anaknya, biasanya kalau nggak nelpon saya, nelpon Ica, nelpon Dea kayak gitu itu. Dok, tapi selama pas saat penelpon ada keluhan-keluhan nggak sih Dok selama di dalam Dok? Mungkin enggak. apa yang Dia nggak bertanya, Selain nggak ada. anak-anak. Ya dia kalau dengan saya khusus dengan anak, khusus dengan saya itu ngomongin anak-anak kayak itu. Kalau seandainya masalah atau di dalam mungkin membahasnya dengan Bang Fahmi mungkin ya kayak gitu. Tapi dokter apa sih yang kemarin kan ada yang sempat masuk rumah sakit. Ya kalau abang, Bang Aska sehat-sehat kayak gitu, yang memang rentan agak sakit itu lebih belum stabil itu Arkana kayak gitu, karena kemarin kan lagi sakit itu pun belum sembuh total kayak gitu. Jadi Arkana sih kayak gitu yang agak lebih lemah gitu. untuk Sakitnya apa sekarang? ya kemarin diagnosanya mungkin? Nah itu kan karena saya ngerti tentang kedokteran, saya seorang dokter nggak boleh ngasih tahu sakitnya apa, yang pastinya kalau nggak salah tentang bencana. Tapi untuk Berarti kondisi kenapa sekarang seperti apa? bisa dibilang saat ini kondisinya kondisi sedih dalam kondisi tahanan, tetap diri tetap memantau anak-anak yang ada ya. Kalau memantau sekali itu enggak, karena kan pastinya ada babysitternya kan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, kalau seandainya Icat ataupun Kak Dea udah nggak tahu nih mau ngambil keputusan apa, biasanya mereka udah menganggap karena saya lebih dituakan, baru mereka bertanya ke saya. Yang lebih hampir mungkin yang benar-benar into banget dengan anaknya ya pasti Icat sama Kak Dea. Tapi untuk kondisi Arkana sekarang saat ini seperti apa? Masih nangis nggak Dok? Masih pasti ya, namanya anak kan kita itu sosok ibu yang benar-benar untuk anaknya itu yang selalu, semua ibu sih pasti selalu, tapi kalau dia itu karena mungkin ya itu hartanya satu-satunya ya, jadi kalau seandainya dia lagi nggak kerja pasti dia memang full untuk anaknya. Kita lihat aja nih, kita tuh hampir jarang ya nongkrong-nongkrong sama siapa pasti dia untuk anaknya kayak gitu. Jadi itu sebuah hal yang kadang kalau dia sedih sih kalau udah ngomongin anak-anak terpisah dengan. Tapi sempat minta foto terbaru kalau tanya lihatin anak-anak perkembangan seperti apa sih Dok? Nggak bisa, karena kan kalau di sana itu saya nggak bisa ketemu langsung kan, harus pengacara yang bisa ketemu langsung. Biasanya kalau saya ketemu di belakang lewat jeruji kan kayak gitu itu. Tapi saya nggak tahu apa anaknya datang ke bisa datang ke rutan Pondok Bambu atau enggak, saya juga nggak nanya. Kabar Loli gimana? Kabar Loli lagi masih pendidikan kan kayak gitu, masih pendidikan. Untuk berapa lama nggak tahu, untuk pendidikan yang pastinya untuk memperbaiki juga dari segi mental, karena kan cukup terpukul juga, bukan terpukul karena masalahnya, tapi terpukulnya karena teringat apa yang sudah dia rasakan karena kisah hubungan sebelumnya kayak gitu ya. Kita lihat aja nanti setelah persidangan bagaimana nanti, apakah dia sudah selesai juga pendidikannya ataupun apa, karena di situ dia juga dikasih pendidikan, di pendidikan mental, pendidikan untuk ya dari segi keilmuan juga. Tapi Loli sendiri sempat mengutarakan dari apa maksudnya? Saya nggak nanya kalau ke Lolinya, karena kan nggak bisa berkomunikasi juga sama Loli. Biasanya saya nanyanya ke Bang Fahmi, karena Bang Fahmi di sebagai perwakilan dari keluarga Nikita, selain memang keluarga inti yang bisa
berhubungan sama Loli secara langsung. Kalau saya ketemu berhubungan sama Loli itu pakai surat kayak gitu, karena kan Loli di sana nggak megang media sosial ataupun megang handphone kecuali datang langsung. Jadi kalau seandainya ada nanya kok Loli bisa berhubungan dengan saya pakai surat, kenapa nggak pakai handphone aja, karena di sana dia nggak dikasih handphone lain-lain karena memang fokus memperbaiki semuanya gitu. Jadi dia biasanya nyuratin saya, ngasih tahu dok ayah, dia manggil saya ayah, ini Loli lagi ini dia ceritain semuanya, dia pakai surat gitu. Hampir ya 2 minggu sekali itu dia nyurat. Kapan keluarnya? Nggak tahu. Tapi surat secara ini maksudnya surat beneran? Bener.